salafus salihun wa nakhusu khususan ila Syekh Abu Bakar Sato Timjati wa Syekh Zainuddin Al-Malibari Saudara Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur Kiai Ahmad Isyam Kiai Haji Muhammad Hashim Kiai Ahmad Gusyari Syafaat wa ila jami'i man hadiru bi hadzal majlisil mubarakil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana ma fi 'ulumihi wa fi madadi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yujzi'u ajfa'u wa maqtu'atu ba'di dzambin au udunin ubina wa in qallah wa dhatu arjin wa aurin wa maradin bayyinin wala yadurru syakku udunin au kharquha wal mu'tamadu adamu ijza'i tadhiyati bil hamil khilafan lima sahhahu Ibnu Rif'ah. Kita masih membahas tentang kurban. Pada malam hari ini kita membahas tentang syarat-syarat binatang kurban. Syarat binatang kurban yang boleh dipakai untuk berkorban itu harus binatang yang sehat. Binatang yang sehat, tidak cacat, dan kondisi binatang itu sempurna. Maka tidak boleh berkorban dengan binatang yang terlalu kurus. Ada binatang yang terlalu kurus, ada penyakitan begitu sehingga sampai benar-benar tinggal kulit dan tulang, dagingnya sudah enggak ada. Maka yang seperti itu tidak sah, terlalu kurus. Kemudian tidak sah berkorban dengan binatang yang sebagian ekornya itu terputus, maqtu'atu ba'di dzanabin, atau sebagian telinganya terputus. Itu tidak sah. Walaupun binatangnya gemuk tapi kupingnya, telinganya putus atau ekornya putus, karena itu tidak sempurna walaupun binatangnya gemuk. Jadi harus binatang yang benar-benar sempurna. Atau binatang yang pincang. Pincang, walaupun pincangnya itu terjadi saat sedang proses membaringkan binatang itu untuk disembelih. Jadi binatang ini meronta, ngamuk, akhirnya lari. Begitu lari, binatang terjebak masuk ke dalam parit, kakinya dulu patah sebelum disembelih. Begitu diangkat dari parit, dia pincang. Itu berarti tidak sah untuk korban. Maka hati-hati sekali ketika nanti panitia membawa sapi terutama dari kandang menuju ke tempat penyembelihan. Situasinya harus benar-benar tenang, tidak stres. Karena kalau sampai stres seperti beberapa waktu yang lalu, lari kalau sapinya ke atas sampai ke blok B sana itu, untung itu terjebak di semacam lubang, kemudian langsung digorok di situ. Kita nggak tahu apakah itu terjadi cacat atau tidak. Mudah-mudahan tidak. Jadi kalau ternyata nanti misalnya saat proses mau dibawa ke tempat penyembelihan ternyata binatangnya lari, atau saat turun dari mobil baru dibawa dari kandang diantar ke sini, kemudian naik lori kan, lorinya terlalu tinggi sehingga si sapi itu lompat salah jatuhnya. Kayak main bola, kalau jatuhnya salah itu kan bisa kesleo itu. Wah, akhirnya pincang. Itu berarti tidak sah. Maka nanti kalau terjadi yang seperti itu ya harus diganti. Siapa yang ganti? Yo panitia berarti. Terus gimana, duitnya dari mana? Ya pokoknya harus hati-hati. Yang intinya pokoknya enggak sah. Yang seperti itu enggak sah. Jadi walau hasalalah al-arju 'inda idja'iha litadhiyati biha.
bisa babi ittirobiha. Walaupun terjadinya pincang itu di saat sedang menggulingkan binatang untuk disembelih, disebabkan binatang itu merontak sehingga terjadi cacat. Maka hati-hati betul saat benar-benar nanti hendak menyembelih, jangan sampai terjadi insiden yang menyebabkan binatang itu kemudian menjadi cacat. Wadatu arojin wa aurin, dan tidak sah binatang yang matanya itu buta sebelah atau belen. Ada binatang kambing yang belen matanya itu berair gitu. Itu berarti nggak sah. Bamarodin, binatang yang sakit bayinin, yang sakitnya itu benar-benar sakit yang parah. Bukan kayak kita penyakit asam urat, kemudian penyakit penyakit gula, bukan. Pokoknya sakit terlalu kurus, nggak mau makan gitu ya. Tahun yang lalu kayaknya ada kambing yang seperti itu, ada satu itu kayak gitu. Ketika disembelih itu darahnya sudah nggak begitu ngalir gitu, tapi udah terlanjur disembelih itu. Ini dia stres kayaknya, ada satu kambing kemarin. Entah pas agak akhir-akhir kambingnya sudah nggak begitu bergerak, disembelih dulu, darahnya kok nggak ngucur, cuma netes beberapa tetes. Itu berarti kambing yang sakit seperti itu ya tidak sah untuk kurban. Kemudian walayaduru saku udunin au khorkiha. Tidak jadi masalah kalau misalnya binatang itu telinganya robek sedikit, tidak sampai putus tapi robek. Bahkan kalau di kampung dulu saya ngelihat, saya kan suka pelihara mengembala kerbau dulu waktu di SD itu di kampung itu. Pulang sekolah langsung menggembala kerbau, naik di atas punggungnya kerbau itu ke sawah itu. Seneng gitu. Nah, kerbau itu dicek kesehatannya setahun sekali, tandanya nanti di kuping ini dicatut sedikit gitu, ada tanda. Kalau sudah dicatut kayak kita tiket kereta api itu, kalau sudah dicatut itu berarti sudah ada tanda, berarti sudah ada pemeriksaan itu sah. Kalau sekedar robek sedikit nggak jadi masalah. Atau misalnya ada sapi, tindian dia, sapinya sapi metal itu, tindian pakai anting misalnya. Nah, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau putus telinganya itu nggak sah. Kalau sekedar robek sedikit tidak jadi masalah. Kemudian wal mu'tamadu adamu ijza'i tadhiyati bil hamil. Menurut kaul yang muktamad tidak sah berkorban dengan menggunakan binatang betina yang sedang bunting, sedang hamil. Tapi menurut pendapat yang lain sah. Jadi kalau muktamad menurut pendapat kebanyakan ulama, berkorban pakai binatang betina itu sah apa tidak? Hukumnya khilaf. Tapi secara umum mengatakan sah. Dengan catatan tidak sedang hamil atau bunting. Cuman masalahnya kan tidak ada USG binatang ya. Jadi kita nggak tahu ini binatang ini hamil apa tidak. Cuman walaupun sedang hamil, ada tetap yang memperbolehkan dengan alasan binatang yang sedang hamil itu dagingnya akan berkurang. Cuman kekurangan dagingnya nanti akan ditutupin dengan adanya anak yang ada dalam kandungan. Jadi kalau misalnya kita motong kambing, kambingnya betina, begitu dipotong di dalamnya ada anaknya. Bagaimana dengan anak yang di dalam itu? Halal apa tidak? Halal. Lalu bagaimana penyembelihan anak yang ada dalam kandungan itu? Kalau saat disembelih induknya, kemudian induknya sudah mati, saat dibelah anak yang di dalam kandungan itu sudah mati juga, itu sah, nggak perlu disembelih anaknya. Tapi kalau misalnya saat induknya disembelih kemudian dibelah, setelah dibelah ternyata ada anaknya, anaknya masih hidup, nah itu berarti perlu disembelih lagi anaknya. Tapi kalau anaknya sudah mati ketika induknya ini dibelah, maka sembelihan anak itu ngikut pada sembelihan induknya, sudah sah. Bahkan ada yang kalau tega makannya itu di waduk, di dibotok itu katanya enak, katanya itu. Saya juga enggak doyan lah kalau makan kayak gitu. Anaknya yang masih kecil di dalam kandungan. Jadi intinya berkorban dengan binatang perempuan, binatang betina itu hukumnya sah. Bahkan Imam Syafi'i
Imam Syafi'i dalam hal ini beliau itu mengatakan bahwa betina itu lebih utama. Karena katanya dagingnya lebih enak, katanya. Saya juga nggak tahu ini. Ini yang pengalaman bikin sate, ya tahu ini daging kambing betina dengan kambing jantan. Tapi secara umum yang jantan itu lebih utama dibanding yang betina. Sebab yang jantan itu pasti lebih gagah, harganya pun lebih mahal. Kalau di Batam, harga kambing betina dengan jantan itu jauh sekali selisihnya. Lebih murah yang betina. Maka biasanya rumah makan yang menyediakan menu daging kambing itu biasanya daging kambingnya kambing betina biasanya. Karena harganya lebih murah. Harganya lebih murah dan dagingnya pun lebih empuk. Jadi kesimpulannya berkorban dengan menggunakan binatang yang betina itu hukumnya sah. Kemudian kalau sedang hamil menurut jumhur ulama tidak sah. Tapi menurut Imam Ibnu Rif'ah dalam hal ini mengatakan justru binatang yang sedang hamil itu sah hukumnya. Karena kekurangan daripada daging induknya ditutupin dengan adanya anak yang ada di dalam perutnya. Kemudian berikutnya wajibu at-tasadduqu walau ala fakirin wahidin bi syai'in ni'an walau yasiron minal mutatawwi biha wal afdalu at-tasadduqu bi kullihi illa luqaman yatabarraku bi akliha wa antakuna minal qabdi wa ala yakula fawqa thalathin wa tasadduqu bi jildiha walahu it'amu aghniya. Nah, sekarang kita berikutnya adalah terkait tentang masalah pendistribusian binatang kurban. Pendistribusian binatang kurban itu tidak sama dengan pendistribusian zakat. Kalau zakat itu memang hanya kepada 8 asnaf yang tersedia. Fakir, miskin, ghorim, sabilillah, ibnu sabil, kemudian mu'alaf, dan seterusnya ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu kalau zakat. Artinya zakat tidak sah diberikan kepada orang-orang yang mampu. Tapi pendistribusian kurban itu secara umum dibagi menjadi 3. Dengan catatan ini kalau seandainya kurbannya adalah kurban sunnah yang dilaksanakan sendiri, tidak nitip kepada panitia. Karena di zaman Rasulullah dulu itu yang namanya kurban itu tidak ada pembentukan panitia kurban, itu enggak ada. Rasulullah kurban jadi potong di rumah sendiri. Sahabat Abu Bakar kurban jadi potong di rumahnya sendiri. Kemudian sahabat yang lain kurban dipotong di rumah sendiri. Maka kalau kurbannya itu kurban sunnah, pendistribusian daging kurban itu dibagi menjadi 3. Sebagian untuk yang berkorban, kemudian sebagian diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu yang ada di sekelilingnya, kemudian sebagian lagi diberikan kepada orang yang mampu, yang muslim yang ada di dekatnya. Jadi sepertiga untuk yang korban, sepertiga untuk orang-orang yang kurang mampu, sepertiga lagi untuk orang yang mampu, yang muslim yang ada di sekelilingnya. Itu pembagian daging kurban. Dengan catatan kalau korbannya korban sunnah. Tapi kalau korbannya korban nadar atau korban wajib, korban yang hukumnya wajib atau korban nadar, maka yang berkorban tidak boleh memakan dari daging binatang kurbannya sendiri. Walaupun dipotong di rumah. Contoh, misalnya saya bernadar. Kalau nanti saya naik gaji atau saya naik pangkat misalnya, atau saya mempunyai ini bisa beli mobil misalnya, saya akan berkorban dengan seekor kambing. Ternyata apa yang saya harapkan itu terpenuhi. Kemudian saya wajib melaksanakan kurban. Jika saya mampu beli mobil baru, saya akan berkorban tahun ini. Alhamdulillah berhasil beli mobil baru.
Maka berarti hukum korban bagi saya adalah wajib, karena itu namanya nadar. Nah, korban yang nadar yang seperti itu, kalaupun toh saya potong di rumah saya sendiri, tidak saya nitip ke panitia, maka sedikit pun saya tidak boleh memakan dari daging binatang kurban saya tadi. Karena ini hukumnya adalah wajib. Dan yang wajib seperti itu, maka harus disedekahkan. Nah, kalau korbannya sunnah, pokoknya kurban, sunnah, potong sendiri, saya punya hak untuk memakan atau mengkonsumsi dagingnya itu sepertiga maksimal. Nggak boleh lewat dari sepertiga. Kemudian yang 2/3 nanti, sepertiganya diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu, statusnya adalah lil milki, untuk dimiliki. Nah, kemudian sepertiganya lagi diberikan kepada orang-orang muslim yang mampu di sekelilingnya, statusnya adalah lid diyafah, untuk hidangan. Bedanya apa? Lil milki dengan lid diyafah. Kalau orang-orang yang kurang mampu menerima daging kurban, itu statusnya untuk bisa dimiliki. Seandainya ada orang kurang mampu menerima daging kurban, padahal saat itu dia lagi butuh beras, karena nggak ada beras yang mau dimasak. Dapat lauk tapi nggak punya beras. Akhirnya orang yang kurang mampu itu dapat daging kurban, maka boleh daging kurban itu dijual, dapat duit, kemudian duitnya untuk beli beras boleh. Karena statusnya adalah untuk dimiliki. Tapi kalau ada orang kaya, muslim, menerima daging kurban, boleh apa tidak? Hukumnya boleh, walaupun dia kaya. Boleh menerima daging kurban. Cuman statusnya hanya untuk lidiyafah, untuk hidangan. Seandainya orang kaya itu punya rumah makan, kemudian daging kurbannya dimasak jadi rendang, dijual di rumah makannya, hukumnya nggak boleh. Haram hukumnya. Jadi sekedar untuk dimasak, dimakan, untuk keluarga boleh, tapi kalau dijual tidak boleh. Itu bedanya. Jadi dalam hal pendistribusian binatang kurban. Akan tetapi wa maklumun annama haladalika inda baha an nafsihi wa illa umtunya laklu minha ra'san bi ghairi idnil munawwi bi anhu in kana hayyan fa in kana mayitan aw sabiha. Nah, umumnya di Batam ini kan, terutama di Indonesia lah, ada panitia kurban yang dibentuk oleh DKM, yang panitia itu punya tugas dan tanggung jawab untuk membantu para pengkurban dalam hal pelaksanaan kurban, mulai dari pembelian binatang sampai penyembelihan dan pendistribusiannya. Kalau korban sudah daftar kepada panitia, maka dalam kitab ini, saya cuma membaca yang ada dalam kitab I'anatul Thalibin ini. Orang kalau korbannya itu tidak dipotong sendiri di rumahnya, kan tetapi ngikut diwakilkan kepada panitia, maka yang berkorban itu tidak punya hak untuk meminta daging. Dia tidak punya hak untuk umtunia laklu minha, dicegah untuk memakan dari daging binatang kurbannya sendiri. Maka jangan seperti, mohon maaf, dalam sinetron itu ada kisahnya tukang bubur naik haji, tokohnya namanya Haji Muhyiddin. Dia itu datang bawa seekor kambing ke panitia kurban di musola. Kemudian dia bilang, "Pak, panitia kurban, saya mau kurban dengan seekor kambing, tapi ingat, paha kanan, paha kiri, depan belakang untuk saya. Selebihnya boleh dibagi kepada yang lain." Apa lebihnya itu? Kalau sudah diambil paha kanan, paha kiri, depan belakang, tinggal kulit sama tulang sama jeroan, sudah nggak ada lagi sama kepala. Ini nggak boleh. Nah, ini mohon maaf sedikit bertentangan dengan yang disampaikan oleh Ustadz Doifi pada pekan yang kemarin, Ahad yang lalu. Kalau yang ada dalam kitab ini, dalam kitab I'anatul Thalibin ini dijelaskan bahwa wa illa umtunya laklu minha. Kalau memang diwakilkan kepada panitia tanpa seizin dari panitia, yang berkorban tidak boleh memakan dari daging binatang kurbannya sendiri. Cuman karena kita ini ada kepanitiaan, sudah menjadi kebijakan dari panitia bahwa yang berkorban akan dibagi daging. Maka dalam hal ini
berarti bagian kita dari pengkorban itu ya boleh ambil saja kemudian dimakan, gak apa-apa. Pak, tapi saya korbannya korban nadar, nanti gimana ini? Ya, kan di sini korban itu kan dicampur jadi satu, nggak disendiri-sendirikan. Anggap saja yang kita terima itu dari daging kambing yang lain, bukan dari kambing kita sendiri. Kan nggak bisa kita tentukan. Ini kambing si anu disendirikan, dionggokkan di sini. Ini jangan-jangan itu daging saya, dicek loh. Gimana ngeceknya kan nggak bisa. Ya terima saja. Tapi umumnya kalau kita di Batam ya korbannya korban sunnah, bukan korban nadar. Jarang, kecuali kalau memang ada yang nadar secara khusus, maka yang berkorban itu tidak boleh mendapatkan dari daging binatang kurban dia sendiri. Nah, amannya nanti kalau bagi yang nadar itu ya kurbannya kambing dikasih daging sapi, udah aman itu kalau yang nadar. Kalau yang sunnah, kalau kurbannya sunnah itu justru sunnahnya adalah ya kalau kurbannya kambing ya yang dimakan ya daging kambing untuk mengambil keberkahan dari kurbannya itu sendiri. Kalau korbannya sapi ya bagiannya sapi. Tapi dalam hal ini nanti panitia nggak usah kaku. Pokoknya yang berkorban kita kasih prioritas. Mau milih daging silahkan. Yang berkorban itu saya nggak suka daging kambing, tapi korbannya kambing. Minta daging sapi ya nggak apa-apa, kasih aja. Bab kalau nggak dikasih prioritas nanti takutnya tahun depan nggak korban lagi di sini. Pindah masjid dia nanti malah tinggal sedikit kita. Sekarang aja baru sapi ke-11 itu. Makanya pengkorban itu memang harus diprioritaskan biar betah korban di Al-Kafah. Nah saya tadi malam ngisi di Eden Park, di sana baru sapi yang keempat ya, tapi memang masjidnya agak lumayan kecil dibanding kita. Tapi di masjid-masjid lain, di masjid Anissa misalnya itu yang depan global itu dari beberapa pekan yang lalu saya ngaji di pengajian Hang Tuah itu, saya tanya, udah dapat 6 ekor sapi dan sudah tutup, gak nerima lagi orang mau daftar kurban. Nah, ini keren ini, berarti sudah gak terima lagi. Karena kemampuannya cuma 6 ekor itu, jangan ditambah lebih, karena jamaahnya sedikit. Nah, kita masih nerima-terima saja, yang mau kurban silakan, kita masih terima, gak akan ditolak. Jadi intinya, sekali lagi, kalau kurbannya kita nitip kepada panitia, yang berkorban itu tidak ada hak untuk meminta. Ya, meminta. Tapi kalau misalnya panitia memang ada kebijakan untuk memberikan, yaitu boleh-boleh saja. Kita nanti nerima boleh-boleh saja. Jadi mohon nanti bagi yang berkorban, kalau dapat kupon, bukan kupon ya, berarti kwitansi itu sebagai tanda untuk menukar daging, ya ditukar, ya diambil lah. Kalau memang nggak mau ngambil, tolong konfirmasi kepada panitia. Pak panitia, jatah saya nggak maulah ngambil. Karena sebenarnya kalau korban itu sebaiknya memang disedekahkan secara keseluruhan. Walaupun korbannya korban sunnah dan dipotong di rumah sendiri, sunnahnya, abdulnya itu disedekahkan semua. Kalaupun mau makan, makanlah sedikit, tapi bagian hati itu untuk mengambil keberkahan saja. Tapi kalau disedekahkan semua, itu lebih baik. Tapi sebenarnya kalau korbannya sunnah dipotong sendiri, punya hak sepertiga dari yang ada untuk yang berkorban. Jadi kalau pengen dapat bagian banyak, ya korban dipotong di rumah sendiri, nggak usah nitip ke panitia. Nanti dapat jatah sepertiga itu, banyak itu, lumayan itu untuk makan keluarga boleh. Karena tahun yang lalu kalau saya nggak salah, ada seseorang itu WA saya, bukan dari jamaah sini, bukan dari jamaah Al-Kafah, tanya tentang korban, boleh nggak daftar korban di Al-Kafah? Saya jawab boleh. Tapi gini Pak, saya nanti minta, karena saya punya keluarga, saya minta 5 kantong untuk keluarga saya bagi-bagi ke, ada adik saya, ada kakak saya, biar saya bagi-bagi. Waduh, yang nggak bisa begitu kalau di Al-Kafah, saya bilang, yang berkorban cuma dapat 2 bagian. Ini, tapi di masjid sana yang berkorban dapat 10 kantong Pak. Wah ya udah daftar aja di masjid sana, jangan masjid sini, ya nggak bisa. Jadi dia berkorban, daftar ke panitia, minta 10 kantong untuk diberikan kepada tetangga-tetangga dan seterusnya. Kalau memang mau dapat banyak, ya dipotong di rumah sendiri. Kalau korbannya sunnah, ya monggo silahkan. Sebab di sini mohon maaf, di Al-Kafah memang warganya paling banyak. Warganya paling banyak, artinya walaupun sapinya 16, kambingnya 70 ekor, tapi kuponnya tahun lalu itu mencapai 2000 kupon. Berarti nanti dibagi secara umum,
Blok A saja itu warga muslimnya ada 300 lebih. Blok B, blok D 300 lebih kali 3 sudah 900. Legenda Bali ada 500 lebih, ada hampir 1000. Kemudian nanti ada panitia dan segala macam. Panitianya berapa, yang berkorban berapa, itu ada 20 kupon, 20 packing. Wah, jadi dagingnya cuma sekitar 6 on, sekitar 6 on lah. Tapi lumayan lah, sudah dapat daging ya. Nah, di beberapa masjid memang ada korbannya banyak, warganya cuma sedikit. Jadi dapat dagingnya banyak. Tapi wallahu alam, yang jelas kita intinya kita berkorban dalam rangka untuk mencari keriduan Allah. Nggak usah kita pilih-pilih tempat yang dapat bagian banyak dan seterusnya. Terus pokoknya berkorban, itu namanya berkorban, itu kan kita hadiahkan untuk orang lain. Jadi namanya juga korban. Jadi itu terkait tentang pendistribusian binatang korban, daging korban. Jadi daging korban boleh, kalau seandainya ada orang kaya menerima daging korban, ya terima saja, itu hak, boleh saja, itu hak ya. Jadi boleh, cuman statusnya sekedar untuk lil diyafah, untuk hidangan, bukan untuk dimiliki, boleh dijual, tidak boleh dijual ya. Nah kemudian yang biasa menjadi pertanyaan adalah apakah boleh binatang korban dibagi kepada orang non muslim? Ini pertanyaan yang sangat klasik yang sering terjadi dalam pendistribusian kurban. Nah, kalau konteksnya di dalam kitab ini, di dalam kitab I'anatul Thalibin di sini dikatakan bahwa wa yustaratu fihim ayyakunu minal muslimina amma ghairuhum fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'an. Disyaratkan dalam pendistribusian korban itu, korban, daging korban diberikan kepada orang muslim. Adapun selain orang muslim, maka tidak boleh memberikan binatang korban, daging korban kepada mereka sedikit pun. Ini yang tertera dalam kitab I'anatul Thalibin. Tapi lagi-lagi yang namanya fikih pasti akan ada perbedaan pendapat. Pasti namanya perbedaan pendapat itu akan ada. Nah, lalu apakah ada pendapat yang memperbolehkan memberikan daging kurban kepada orang non-muslim? Tetap ada. Alasannya apa? Alasan yang memperbolehkan memberikan daging kurban kepada orang non-muslim itu karena kurban ini sama seperti sedekah. Daging kurban itu sama seperti sedekah. Diberikan kepada orang non-muslim namanya sedekah juga boleh. Dan kurban itu hukumnya kan sunnah. Kecuali kalau korban nadar, maka nggak boleh, mutlak nggak boleh diberikan kepada orang muslim. Tapi kalau korbannya korban sunnah, boleh. Sehingga baginda Rasulullah itu punya kebiasaan memberikan makanan kepada pengemis Yahudi yang buta yang ada di pojok pasar. Jadi tiap pagi Rasulullah membawa makanan ke pasar, di situ pojok itu ada seorang Yahudi buta yang disuapin. Tiap pagi itu disuapin. Sudah disuapin begitu, akhirnya si Yahudi yang buta ini tidak tahu kalau yang nyuapin itu Nabi Muhammad. Udah disuapin oleh Nabi Muhammad, malah menghina, mengejek, menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Oh, kamu itu baik banget ya, tidak seperti Muhammad itu. Ngaku jadi Nabi, dia itu pembohong, dia itu pendusta. Dia itu telah berbuat merusak tatanan masyarakat Mekah. Padahal yang nyuapin itu Nabi Muhammad. Yang disuapin itu orang buta, nggak ngerti, akhirnya menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Walau demikian, Nabi Muhammad tidak marah. Besok masih didatengin, disuapin lagi. Sampai berhari-hari. Tiba satu ketika, Rasulullah wafat. Nabi Muhammad wafat. Kemudian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada putrinya Aisyah. Wahai putriku Aisyah, kebiasaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum saya ketahui agar nanti saya bisa meneruskannya, menggantikan Rasulullah. Kemudian Aisyah cerita, oh ada wahai ayahanda, Nabi Muhammad itu tiap pagi selalu membawa makanan ke pojok pasar, di sana ada pengemis buta yang beragama Yahudi, disuapin. Oh iya, kalau gitu besok siapin makanan biar saya datang ke sana menggantikan Rasulullah. Benar. Abu Bakar membawa makanan
datang ke pojok pasar, kemudian ada Yahudi buta, disuapin. Begitu disuapin, ternyata orang Yahudi ini bisa merasakan. Kamu ini siapa? Tanya orang Yahudi ini. Saya ini adalah orang yang biasa nyuapin kamu. Jawab Abu Bakar. Apa kata orang Yahudi? Oh tidak, kamu ini bukan orang yang biasanya. Orang yang biasanya nyuapin saya itu lembut. Tapi kamu ini agak kasar. Dan suaramu pun berbeda. Sebenarnya kamu ini siapa? Ngaku saja. Akhirnya Abu Bakar ngaku. Saya ini sahabatnya, temennya orang yang biasa nyuapin kamu. Saya namanya Abu Bakar. Terus orang yang biasa nyiapin saya itu kemana? Orangnya sudah meninggal dunia. Sebenarnya siapa orang yang biasa nyuapin saya itu? Yang biasa nyuapin kamu itu baginda Nabi Muhammad SAW. Terkejut orang Yahudi ini. Orang yang selama ini dimaki-maki, dihina, diejek, dijelek-jelekan, difitnah. Ternyata dia yang datang setiap hari menyuapinya, memberikan makanan. Akhirnya dia menyesal dan kemudian menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Jadi artinya Nabi Muhammad memberikan sedekah kepada orang non-muslim. Jadi artinya kalau memang daging kurban itu kurbannya adalah kurban sunnah, ada ulama yang memperbolehkan dibagikan kepada orang non-muslim. Tapi secara mutlak dalam kitab I'anatul Thalibin ini mengatakan bahwa tidak boleh sedikit pun memberikan daging kurban kepada orang non-muslim. Lalu bagaimana sikap kita sebagai panitia untuk kehati-hatian agar tidak terjebak pada perbedaan pendapat, maka kita ngikut kepada pendapat yang pertama, tidak boleh. Namun seandainya nanti kepala sapi, kulit sapi diberikan kepada RT yang ada di beberapa blok, kemudian mau dibagi-bagi repot, dimasak di pendopo, sudah mateng, undanglah warga semua, termasuk yang non-muslim diundang, gak apa-apa. Karena kondisinya sudah tidak lagi pendistribusian daging, tapi itu sekedar menikmati makan bersama, karena konteksnya adalah pada dasarnya ada yang memperbolehkan. Tapi secara umum, memang ulama sepakat tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang non-muslim. Nah, itu pendistribusian daging kurban. Nah, kemudian wayusanu ayat bahar rajulu binafsihi. Disunatkan bagi orang yang berkorban untuk memotong binatang kurbannya sendiri. Lil ittiba, karena mengikut kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam duha bimi'ati badanatin nahara minha biyadihi asy-syarifah thulutsan talatan wasittina wa amara aliyan radhiyallahu anhu panahara tamamal mi'ah. Karena Rasulullah pernah berkorban dengan 100 ekor onta. Berkorban dengan 100 ekor onta. Kemudian Rasulullah menyembelih sendiri dengan tangannya yang mulia sebanyak 63 ekor. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menyempurnakan sampai genep 100 ekor onta. Luar biasa Rasulullah, korbannya 100 ekor onta. Nah, onta itu harganya paling murah ya 50 juta. 50 juta kali 100 sudah 5M itu. Wah, luar biasa itu. Korban Rasulullah. Itu yang 63 dipotong sendiri, yang selebihnya meminta kepada Sayyidina Ali. Dengan catatan kalau memang ada kemampuan dan ada keberanian. Tapi jangan pula nanti korban dengan seekor sapi patungan 7 orang. 7-7-nya pengen membeleh. Jadi pisau satu dipegang 7 orang. Allahu Akbar. Malah nggak dapat nanti, malah nggak mati nanti. Jadi sudah perwakilan yang memang ada kemampuan untuk menyembelih, monggo. Makanya saya amati para pengkorban ini banyak yang suka korban dengan kambing. Rupanya apa? Pengen nyembelih sendiri. Oh, jadi kalau kambing kan pengen nyembelih sendiri. Ya, abdulnya memang menyembelih sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang korban, lebih baik mana? Korban itu dengan kambing atau dengan sapi? Patungan 7 orang. Kalau terkait tentang masalah keutamaan, memang lebih utama korban dengan menggunakan kambing. Kenapa? Karena setiap 1 ekor kambing itu sempurna. Ada kakinya 4,
kepalanya satu, ekornya, kupingnya sempurna. Secara konteks hukum fikihnya. Tapi kalau kita melihat dari esensi daripada korban, esensi daripada korban itu adalah untuk menggembirakan kepada orang-orang yang kurang mampu khususnya dan orang muslim pada umumnya pada hari raya Idul Adha akan menikmati daging korban. Karena yang dinikmati dagingnya, dan rata-rata orang itu lebih suka daging sapi dibanding daging kambing. Satu. Yang kedua, satu ekor sapi yang patungan 7 orang tadi itu kalau dihitung dagingnya, satu ekor sapi itu lebih banyak dagingnya dibanding 10 ekor kambing. Secara daging loh ya. Dan yang berikutnya tadi, orang lebih suka dapat daging sapi ketimbang daging kambing. Karena tidak semua bisa masak daging kambing. Nah dalam hal ini berarti kalau kita melihat dari segi maslahatnya atau esensi daripada korban, maka berarti lebih baik korban dengan menggunakan sapi, patungan 7 orang. Karena orang lebih suka daging sapi, yang kedua dagingnya lebih banyak dibanding dengan 7 ekor kambing. Bahkan kalau dibanding 12 ekor kambing dengan harga yang setiap orangnya sama, itu dibanding satu sapi masih lebih banyak 1 ekor sapi dagingnya. Nah akhirnya gimana? Ya wis terserah, kembali kepada masing-masing. Mau korban kambing silakan, mau korban dengan patungan sapi silakan. Tapi kalau kita melihat dari esensi daripada korban, karena sebenarnya tujuan ibadah itu apa sih? Tujuannya ya tujuannya untuk ya menikmati dagingnya, sehingga esensinya lebih baik dengan menggunakan sapi. Tapi terserah, monggo berpulang kepada masing-masing, jangan dipaksa. Kalau misalnya pengennya juga berkorban dengan kambing, ya biar aja dengan kambing. Wa yusanu ayyashhada dabhaha min man wukila bihi. Ay ad-dabha wa dalika lima sahha min amri sayyidat Fatimah radhiyallahu anha bidzalika. Jadi disunatkan kalau memang kita tidak memotong sendiri, kita yang berkorban itu menyaksikan saat binatang korban kita disembelih, menyaksikan. Kalau kita nggak motong sendiri, tapi saat binatang korban kita disembelih, kita menyaksikan. Maka nanti usahakan betul, saya nitip betul kepada panitia, tolong betul-betul nanti dikondisikan kalau memang ada orang. Kadang yang berkorban itu jadi panitia, yang berkorban jadi panitia. Kebetulan saat binatangnya itu patungan sapi 7 ekor mau disembelih, nah orangnya lagi tugas di bagian kambing gitu ya. Jadi tolong nanti benar-benar dikondisikan. Kalau ada orangnya dikondisikan betul, yang bersangkutan diberi kesempatan betul untuk bisa menyaksikan. Dipastikan dulu ada apa tidak orangnya. Kalau mas sudah dipastikan nggak ada, ditinggal nggak apa-apa. Tapi kalau ada, coba dicari dulu. Ada tim pencari itu, sehingga nanti benar-benar memang ibadah itu sempurna. Karena kita menyaksikan betul saat binatang itu dipotong. Yang jauh-jauh saja datang untuk menyaksikan, yang ada di sini kadang-kadang malah tidak menyaksikan. Jadi yang afdolnya itu menyaksikan saat binatangnya disembelih, walaupun dia tidak menyembelih sendiri tapi menyaksikan. Karena itu bentuk ibadah korban sejatinya adalah saat binatang itu disembelih, darahnya mengalir, itulah sejatinya bentuk korban itu sendiri. Jadi itu korban. Ada pertanyaan sampai sini? Wih, alhamdulillah. Kemarin ngisi di Denpak itu yang tanya itu, banyak sampai saya bingung. Di sini pada paham semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa kuriha li muridiha izalatun nahwi sya'rin fi asri dzulhijjah wa ayyami tasyrik hatta yudhi. Kemudian bagi yang berkorban nanti sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu makruh hukumnya untuk memotong kuku, memotong rambut, memotong kumis dan seterusnya dan sejenisnya mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal binatang kurban kita disembelih. Itu makruh hukumnya. Jadi kalau sebelum tanggal 1 pas akhir bulan Dzulqa'dah itu sebaiknya kuku dipotong dulu. Ini bagi yang berkorban saja. Kemudian kalau memotong rambut cukur ya sebelumnya, sehingga dari tanggal 1
sampai tanggal 10 atau tanggal 11 pas binatang kurban kita itu disembelih, maka makruh hukumnya kita ini yang berkorban saja untuk memotong rambut, memotong kuku dan seterusnya. Tujuannya apa? Lisumulil maghfirah. Agar kuku kita, rambut kita itu ikut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala saat binatang kurban kita disembelih. Sebab saat binatang kita disembelih, maka dosa-dosa orang yang berkorban itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biar kuku-kuku kita juga ikut diampuni, rambut kita ikut diampuni, jangan dipotong dulu sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Namun demikian, kalau misalnya nanti sudah berusaha untuk tidak memotong, tapi ternyata kukunya sobek misalnya, kukunya sobek, ya potong nggak apa-apa, cuman kan itu hukumnya makruh saja. Wa hikmatuhu sumulul maghfirah wal idki minan nar. Jadi tujuannya adalah agar mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pemerdekaan dari api neraka, terbebas dari api neraka. Dan itu hadisnya hadis dari Imam Muslim, berarti hadisnya adalah hadis yang sahih. Hukumnya adalah makruh memotong-motong kuku, potong rambut, rambut apapun itu, rambut berupa rambut kepala, rambut kumis, rambut jenggot, dan rambut-rambut yang lainnya itu makruh dipotong dari awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti binatang kurban kita sudah disembelih. Dan insya Allah kalau jatuhnya Idul Adha nanti tanggal 10 Dzulhijjah itu di hari Jumat, maka kita insya Allah motongnya di hari Sabtu. Jadi agak 11 hari lah kita tidak motong kuku. Tapi bagi yang berkorban saja, yang lain tidak. Misalnya satu keluarga yang kurban satu, yang satu diniatkan yang berniat itu aja yang tidak motong, yang lainnya tidak perlu, tetap motong silahkan. Tapi kalau yang niat berkorban itu saja yang tidak motong kuku, tidak motong rambut dan seterusnya sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti binatang kurbannya disembelih. Tujuannya apa? Agar kuku yang tidak dipotong dan rambut yang tidak dipotong itu sama-sama mendapatkan ampunan dari Allah dan terbebas dari api neraka. Terbebas dari api neraka. Tatimatun yusanu fil udhiyati istismanuha. Tatimah disunatkan saat berkorban itu berkorban dengan binatang yang gemuk, binatang yang benar-benar gede. Gemuk itu sunnah. Jadi semakin besar, semakin gemuk, semakin sunnah. Jadi kalau bisa milih yang gemuk, jangan milih yang terlalu kecil, bahkan bawa sendiri, tapi mohon maaf cari yang murah, yang kecil itu, sehingga tapi ya sah-sah saja sebenarnya. Yang penting itu kambing. Orang yang punya kambing umurnya cukup dan memenuhi syarat sehat dan segala macam, walaupun jenisnya kecil, karena memang rasnya kambing itu kecil. Jadi memang ya kecil, nggak bisa dipelihara sampai setahun lagi ya tetap segitu, memang rasnya kecil itu nggak apa-apa, ya sah-sah saja. Tapi kalau bisa yang gemuk, karena nanti kalau yang gemuk pasti dagingnya akan banyak, itu kira-kira begitu. Wa ayyusammiya lillah Allah Ta'ala wa yusalli wa yusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.